lagi. Ya, terus mau main apa? Sekarang semua permainan di digital. Mau main apa anak-anak kalau itu yang digital pun dilarang banget mainnya. Tuh, ya. Jadi katanya sih sayang anak. Ya, jadi hyperparenting ini pola pengasuhan orang tua yang memiliki kontrol mutlak terhadap anak, mulai dari urusan sekolah hingga luar sekolah. Dampaknya apa ini? Anak rentan sakit dan depresi. Belum kena virus, belum kena bakteri nih. Udah psikosomatis anak. Emosinya juga meledak-ledak, tidak kreatif dan ekspresif, kemampuan sosial yang buruk, kehilangan waktu bermain, hubungan kaku dengan orang tua. Ya. Zaman dulu saja, zaman peperangan aja, usia anak-anak yang senang bermain juga. Cuman kan karena permainan mereka permainan di luar rumah ya. Kalau nggak salah itu saya ingat banget tuh kalau kakek-kakek saya cerita. Main ngumpulin batu di sungai. Nanti batunya itu untuk disambitin mangga tetangga. Itu permainan zaman dulu kan. Ya kayak gitu. Nanti kalau sudah mulai ada rumah-rumah yang ada bel, belnya dipencet-pencetkan oleh anak-anak, lari lagi, udah mulai ada permainan layangan, kejar layangan. Nah itulah anak-anak bermain. Nah sekarang kan nggak bisa kayak gitu mainnya. Ya. Jadi ini sekali lagi toxic parents dan hyperparenting. Baru kita lihat nih ada apa sih orang tua yang otaknya bisa jadi toxic parent itu. Jadi dikatakan orang tua yang masuk kategori toxic parents biasanya ada gangguan di otak. Ya, nyuwun sewu, mohon izin ini otak manusia. Tepatnya ini otak jenazah yang dikeringkan pakai formalin. Jadi di dalam otaknya tuh ada gangguan juga. Ya. Bisa terjadi karena ada trauma atau memang ada gangguan kejiwaan. Jadi orang tua yang toxic parent, dia kecilnya juga terjadi luka dalam pengasuhan. Orang tua yang toxic parent waktu kecilnya juga terjadi pengabaian, terjadi kekecewaan, terjadi kesedihan yang mendalam, bahkan traumatik yang sangat-sangat. Sehingga nanti pas jadi orang tua begitu. Nah, pada saat orang tua toxic parent melakukan pola parenting yang toksik ini kepada anaknya, ini kalau nggak berhenti nih melakukan toxic parenting, si anak nanti begitu terus sama anaknya. Nanti jadi terus nanti. Ini yang kasihan ya. Karena nanti sewaktu anak-anak lain sudah berubah pola asuhnya orang tuanya, ini masih yang pola asuh toksik, wah itu lebih sedih lagi. Belum lagi, ya na'udzubillah min dzalik, di luar sana kan masih banyak musuh ya. Ada bandar, mafia. Waduh, na'udzubillah min dzalik. Ya, saya sih selama tahun 98 ngurus narkoba sampai sekarang, tambah lagi ngurus LGBT, itu saya sering melihatnya itu karena orang tua yang toksik. Ya. Walaupun tidak semua anak yang kena narkoba orang tuanya toksik. Ada juga hal-hal lain karena memang diincer orang tuanya ini supaya ya ini masalah persaingan jabatan dan sebagainya. Bayangin ya, sudah kita jadi parenting, positif parenting aja, masih aja kena hal-hal yang memang disengaja oleh musuh-musuh sekitar, ya, musuh-musuh pekerjaannya si orang tua itu, apalagi yang orang tuanya toksik. Ya, nah inilah pentingnya kita belajar. Dan jadi otaknya mana sih Bu Aisyah? Otak ini Allah ciptakan, ada otak besar, ada otak kecil, kemudian Allah belah dua menjadi belahan kanan, belahan kiri. Kemudian kalau kita lihat otak dari samping kiri ini kayak gini, ini otak besar, ini otak kecil. Bagian depan yang ini. Kemudian kalau lihat dari atas ya, ini terbelah dua ini. Ini bagian depannya. Jadi ada kiri yang ini, kanan yang ini. Ini bagian depannya ya. Terus kalau bicara tentang otak atau pikiran atau jiwa, ada istilah dua ini. Pikiran atau jiwa sadar atau disebutnya conscious mind, ada juga pikiran atau jiwa bawah sadar disebutnya subconscious mind. Walaupun nanti kesadaran tuh nanti terpecah-pecah lagi, tapi kita belajar dulu dua ini ya. Barangkali Bapak Ibu-ibu juga sudah tahu ini, kita ulang-ulang ya untuk tambah paham ya. Jadi pikiran sadar atau jiwa sadar bedanya sama bawah sadar ini sering diibaratkan gunung es.
gunung es yang di lautan, yang terlihat di permukaan air, ini conscious mind, pikiran sadar. Ternyata gunung es itu di bawahnya, nih di bawah permukaan air, ya Allah, banyak banget di bawahnya, besar lagi. Inilah disebutnya subconscious mind, ya, diperumpamakan. Ya. Sehingga ya dikatakan bahwa pikiran sadar kita untuk membentuk perangai kita, membentuk ya action kita ini, rupanya kekuatannya 10%. Ada juga yang bilang 12%, atau kita bilang ya 10 sampai 12%. Tapi subconscious mind ini, yang bawah sadar, itu dahsyat 90%. Ada yang juga bilang 88%. It's okay, kita gabung saja ya. Subconscious mind membuat kekuatan diri manusia untuk melakukan satu kegiatan itu sebesar 88% sampai 90%. Conscious mind yang mana sih Bu Aisyah ini yang 10%? Ini dia reasoning, critical thinking, logical thinking. Ya, ini beberapa ibu nih pernah sharing atau pernah curhat sama saya, nih Bu Shirley. Dia bilang begini, ibu-ibu ya, saya kok udah berkali-kali seminar ya, tapi masih juga ya, saya ya mau apa ya, susah banget, selalu saya marahin anak saya Bu Aisyah. Selalu kadang saya cubit anak saya tuh Bu Aisyah. Ya, saya ngerti ya, karena ada pendekatan kayak gini. Waktu kita seminar itu baru masuk di conscious mind. Kita mau kendalikan emosi memang bisa, cuman 10%. Mungkin hari ini 2 jam bisa nggak marah, malamnya muang gitu ya. Kenapa? Karena ada subconscious mind, di mana subconscious mind ini isinya apa ya? Isinya memori, ya ingatan yang lalu-lalu itu masuk di bawah sadar kita, ya. Nah, apalagi self image. Kalau sejak kecil dibilangin kamu nih bodoh nih, kamu nih nggak pantas nih, kamu perempuan yang na'udzubillah min dzalik. Sehingga waktu pun udah belajar, misalnya ada anak perempuan ya waktu kecilnya tuh dihina-hina oleh sekelilingnya, terutama oleh misalnya ya, apalagi kalau oleh ayah ibunya, kamu nih buruk rupa, jelek. Udah besar kalau ada pun orang bilang ya, misalnya di conscious ya, orang bilang kamu tuh cantik, nggak percaya. Nah itu tadi, orang bilang kamu cantik, dia itu baru masuk di conscious mind, tapi self image sudah terbentuk, dia bilang nggak percaya karena ini lebih besar pengaruhnya, lebih besar pengaruh. Ya. Apalagi kalau orang yang bilang kamu tuh sebenarnya cantik, ada kata sebenarnya lagi, ya kan? Oh nggak percaya dia, ya nggak percaya. Kenapa? Ibuku aja bilangin aku nggak cantik kok. Ibuku bilangin aku jahat, ibuku bilangin aku pemalas, ibuku bilangin aku pembohong. Wah ini bahayanya subconscious ya. Kemudian apa lagi? Watak masuk di subconscious mind. Itulah seseorang ya dalam kehidupannya itu perangainya ini dipengaruhi oleh watak, atau kalau bahasa dalam Islam tabiat. Dipengaruhi tabiatnya. Orang yang ekstrovert kelihatan, orang yang introvert kelihatan, orang yang ambivert kelihatan, karena dia masuk di bawah sadar ya watak ini. Kemudian bakat juga masuk di subconscious. Kita nih biarpun yang punya bakat naturalis, yang seneng tanaman, seneng binatang dan seneng masak, itu karena udah di dalam bawah sadar tuh kekuatannya 90%. Itulah cuman lihat-lihat sebentar orang di YouTube tutorial, oh masaknya lebih enak daripada chefnya, karena bakat ada di subconscious. Ya kuat dia, kuat. Kemudian emosi juga subconscious, karena emosi itu bawaan lahir. Allah memang sudah kasih otak emosi, jadi kuat. Kemudian apalagi habits, kebiasaan. Jadi di dalam kita membuat sebuah kebiasaan, memang masih dipakai nih teknik untuk setiap hari melakukan kebiasaan, ya lipat selimut, rapikan ini, rapikan itu.
Sehingga dalam Islam juga dibuatlah satu habits, yaitu sholat, kebiasaan ini yang nanti masuk di bawah sadar. Sehingga nanti memori yang buruk pun, self-image buruk, tapi karena sholatnya dari kecil, kemudian setelah balik menjadi satu ketetapan, kewajiban yang benar-benar ya tanpa kecuali buat kita perempuan saat menstruasi, masa nifas gitu ya. Ini nanti akan ya habit-habit itu nanti menjadi kekuatan gitu. Sehingga kalau umur-umur segini terus nggak mens tapi nggak sholat, gelisahnya minta ampun. Kenapa? Karena powernya udah 90%. Ya, kecuali orang-orang yang memang sengaja juga habitnya meninggalkan sholat. Ya, dia tidak sholat kayaknya santai-santai aja karena habitnya bahaya nih. 90%. Ya, tidak ada ketakutan, kekhawatiran. Bahayanya nauzubillah min dzalik ya soal sholat ini. Kita harus tegak memang. Kemudian trauma. Nah, ini tadi trauma. Misalnya di satu jalan pernah lihat kecelakaan di situ. Ya, terus nggak mau kita lewat situ tuh. Kenapa? Karena ini tadi trauma ini membentuk power 90%. Terus imajinasi juga masuk di subconscious. Maka mengapa kita disuruh khusyuk untuk sholat? Supaya ya terimajinasi atau tervisualisasi pada saat sholat, kita berada di misalnya ya ibu-ibu misalnya sholat membayangkan depannya Ka'bah gitu ya. Makanya jadi khusyuk. Itu karena imajinasi itu bekerja untuk di dalam subconscious membentuk power 90%. Imajinasi masuk di sini, visualisasi. Ya. Kalau halusinasi lain lagi ya. Imajinasi, visualisasi itu kerja otak kanan. Intuisi itu masuk juga di sini. Tuh, ya, di subconscious. Kemudian belief, baik belief pakai Victor maupun yang pakai Fanta, keyakinan maupun kepercayaan. Itu subconscious. Itulah maka dari kecil anak-anak kita senantiasa ajarkan keyakinan terhadap Allah, terhadap Rasulullah. Itu kan nanti membentuk power 90%. Dan satu lagi inner child. Kalau kita bicara inner child, ini sebetulnya bagian dari memori, tapi khusus memori kecil. Memori yang di dalam rahim sampai kemudian lahir, sampai kemudian masa kanak-kanak, sesaat sebelum balik. Ini masuknya inner child. Semua orang ada masa kanak-kanaknya. Nah, masa kanak-kanak ini ada masa kanak-kanak yang positif maupun juga yang negatif. Masa kanak-kanak memori yang menyenangkan, ada juga yang menyedihkan. Tapi anak-anak ini sebetulnya karena masih kecil pada saat itu kita nggak terlalu banyak ngerti, jadi seringnya sedih. Sore-sore kepengen ada ibunya, ibunya kerja, tuh anak duduk, gitu ya, sedih. Dia nggak ngerti bahwa ibunya kerja itu membackup ekonomi keluarga, nggak ngerti. Karena waktu itu kan masih kecil, belum ada makna, jadi udah sedih. Nah, waktu sedih itu terjadi di memorinya, ingatan itu udah terbentuk. Zaman dulu itu ada lagu tuh sampai sekarang, saya ingat juga tuh. Yohan Tanamalnya, aku sedih, duduk sendiri. Itu juga, itu yang terjadi pada anak-anak zaman dulu tuh. Mama pergi, papa pergi. Tuh. Pas datang dia langsung senang. Oh, itu dia, mereka datang. Waduh. Jadi anak-anak itu bukan karena bundanya nyubit, bukan hanya karena bundanya pelototin. Dikala dia kepengen ada bundanya atau ayahnya, ayah bundanya juga sedang bekerja, itu sedih. Itu masuk di subconscious mind. Nah, ini ya antara conscious dan subconscious. Untuk itulah kita dilarang untuk melakukan lagi hyperparenting dan toxic parent karena ini nanti merusak memori, merusak self image, watak anak pakai topeng, bakat anaknya tidak muncul, terpendam, trauma, emosinya lebih banyak emosi yang amarah, ya, habitnya jadi buruk, imajinasinya nggak berkembang, kepercayaannya adalah percumalah gua baik-baik bikin hal yang baik, ibuku aja